Harusnya kita sebagai orang yang merindukan perubahan, kita bilang ahlan wa sahlan. Muhaimin, selamat datang Bapak Muhaimin. Dan kita mengapresiasi Bapak Surya Paloh, dan kita mengapresiasi Pak Anies Baswedan yang mengokekan. Ya, tarik ini napas dulu teman-teman yang ada di Demokrat, perlu refleksi, nanti berunding kembali, karena Anies, tadi Pak Anies bicara sama saya, sudah 3 kali WA menghubungin Pak AHY minta waktu, nggak diberi waktunya. Diamin aja. Kalau dia berpikir bahwa melakukan delegitimasi terhadap Anies dengan melakukan penurunan baliho, sebenarnya itu kan kekanak-kanakan menurut saya. Kita membaca tulisan Pak Saganda tentang Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan juga Anies Baswedan bukan pengkhianat, menjelaskan. Bisa dipaparkan di sini Pak Saganda. Maksudnya kalau dari sudut pandang Anda itu upaya politik yang dilakukan sekarang ini katakanlah disebut merangkul PKB. Kalau Demokrat kan keberatannya mereka merasa di fait accompli, kemudian menyalahi piagam koalisi lah, kurang lebih seperti itu ya Pak Saganda dalam surat itu. Pak Saganda perspektifnya seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih Mas Indra ya. Ini saya memang merespon, saya buat tulisan ya di pesawat, tadi saya buat tulisan di atas pesawat dari saya di Cengkareng menuju Lampung. Jadi 45 menit lah tulisan itu. Tadi malam saya janji sama Pak Sudirman Said untuk menulis, dan tadi di perjalanan setelah saya menulis Pak Anies Baswedan telepon saya untuk mengkonfirmasi tulisan itu. Nah, tulisan itu saya ingin menjelaskan bahwa itu tuduhan pengkhianat, dan pengkhianatan itu tuduhan yang sangat serius. Ya, jadi saya itu agak kecewa ya dengan Demokrat yang dia itu mengambil diksinya itu terlalu ekstrim. Ya, padahal kan koalisi ini dibangun kan sebenarnya dalam circumstance, dalam situasi lingkungan yang tidak ideal. Ya, ada sesuatu yang memang itu harus bisa gampang dikomunikasikan, ada yang tidak bisa gampang dikomunikasikan, ya kan? Yang gampang dikomunikasikan tentu itu dibahas di dalam tim 8. Yang tidak gampang dikomunikasikan itu harus dirahasiakan, karena rejim ini rejim barbar menurut saya, yang tidak senang dengan kelompok perubahan ini. Sehingga Sehingga wajar saja ada pihak-pihak yang sebenarnya mengambil langkah-langkah yang belum tentu sebelumnya diketahui oleh koalisinya. Ya, misalkan ketika Demokrat menghadapi Muldoko, ya saya satu hari dengan anggota DPR Partai Demokrat di panel di sebuah stasiun TV, saya bilang, kenapa kamu nggak attack Jokowi? Karena Jokowi kan cawe-cawe yang ngancurin Demokrat. Wah, jangan Bang, Jokowi bela kita. Dia bilang, kita jarangnya Muldoko aja. Nah, itu kan berarti langkah-langkah yang tidak gampang dikomunikasikan seperti itu ya yang saya ceritain. Nah, jadi simbol-simbol itu sebenarnya 2-3 bulan lalu kan sebenarnya dari Nasdem sudah memperlihatkan secara simbolik dia ingin koalisi ini harus menang dengan mencari pasangan Anies ya yang kira-kira itu secara sosiologis diterima masyarakat Indonesia lebih luas. Dan dia tidak percaya bahwa itu ada di dalam lingkaran koalisi. Ya, misalkan Aher pengen juga jadi cawapresnya Anies. Kemudian tentu saja AHY ya. Jadi Nasdem itu bilang bersabarlah sedikit. Ya, udah ditunjukkan oleh berkali-kali waktu itu secara simbolik oleh Ahmad Ali, saya lihat di televisi, dan kemudian satu hari saya di sebuah stasiun televisi pernah di panel dengan Gus Coy. Ya, dua-duanya juga memperlihatkan bentarlah sabar, karena wapres itu kan the last minute juga bisa. Tapi Demokrat ya juga ingin ketua umumnya itu dipercepat diumumkan untuk dia jadi cawapres. Walaupun sesungguhnya mereka di depan publik mengatakan bahwa mereka tidak penting apakah AHY yang jadi cawapres, tapi yang paling penting adalah diumumkan. Ya, itu kan sama saja bohong. Karena apa? Karena ketika mau mengumumkan cepat, ya yang available,
yang ada waktu itu memang tidak ada pilihan kecuali AHY. Karena apa? Karena yang lain seperti saya dari koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu maunya itu mengusulkan Gatot Nurmantio bukannya AHY. Tapi karena Gatot Nurmantio itu tidak punya modal partai, tentu saja itu tidak mungkin. Padahal Gatot Nurmantio kan seorang jenderal, kalau AHY kan seorang mayor. Misalnya kayak gitu, kita bangga kalau jenderal yang masuk akan punya kapasitas lebih besar. Nah, tapi kemudian nggak bisa. Kopipah, dikejar Kopipah, yang karena kita lihat kok kapasitas lebih besar. Juga dijegal. Ya kan, makanya kemudian saya tahu bahwa kelompok Nasdem ini, ya kelompoknya Ahmad Ali terutama, melakukan pendekatan kepada Muhaimin sudah sejak beberapa bulan lalu. Ya, nah Muhaimin ini disembunyikan kenapa? Ya kan, karena Muhaimin ini memang mau bersama Anies asal, ya kan, asal timingnya tepat, ya, tidak ada kriminalisasi kasus apa. Ya, yang kedua kalau memang Prabowo ini, ya terlalu menghina si Muhaimin karena Muhaimin ini diojok-ojok dari awal untuk jadi wapres ternyata diterlantarkan. Nah, jadi momentum itu kejadiannya adalah Selasa lalu kalau kata Pak Anies Baswedan kepada saya adalah Selasa malam lalu baru Muhaimin mau gitu loh. Ya kan? Nah, mau artinya mau dia berani. Jadi saya menghormati Surya Paloh, menghormati Anies dan menghormati Muhaimin karena tiga-tiganya ini kan pengambil resiko. Nah, Surya Paloh ini risk taker. Kenapa dia risk taker? Ya, karena dia semakin membawa orang yang tadinya di dalam isu keberlanjutan seperti Pak Muhaimin masuk ke isu perubahan. Ya, itu risk taker buat saya. Bukan orang dibalik-balikkan, oh dapat restu Jokowi apa segala. Itu nggak mungkin. Ini pasti adalah satu kehebatan dari Pak Surya Paloh. Makanya ketika Pak Surya Paloh dalam pengkhianat, menurut saya sih enggak. Itu adalah pola komunikasi yang memang tidak mungkin dibuka. Kalau pola komunikasi ini dibuka, ya dalam situasi demokrasi barbar pasti nggak akan terjadi. Itu seperti kasus Kopipah. Padahal kalau disadari, berbagai survei yang bisa saya percaya, ya survei-survei lokal, ya seperti yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Malang, ya itu kan lokal. Dia memotret Anies 7% di Jawa Timur. Memang Anies ini kuat di luar Jawa Timur dan Jawa Tengah, tapi itu kan hanya 30% kekuatan. Prabowo 30% kekuatan. Si Ganjar 30% kekuatan. Boleh jadi kalau Anies sama AHY, ya ini pertempuran yang susah untuk dimenangkan. Karena apa? Karena tadi 30-30 potensinya. Sementara di kelompok sana ada kekuasaan, ada uang. Ya kan? Tiba-tiba Muhaimin ketarik nih. Alhamdulillah. Harusnya kita sebagai orang yang merindukan perubahan, kita bilang ahlan wa sahlan. Muhaimin, selamat datang Bapak Muhaimin. Dan kita mengapresiasi Bapak Surya Paloh dan kita mengapresiasi Pak Anies Baswedan yang mengokekan. Karena Pak Anies ini kan beban juga, walaupun dia dikasih kesempatan untuk menentukan cawapresnya, tapi belum sempat komunikasi itu terjalin dengan bagus, dia sudah diajak memperlihatkan perundingan antara Pak Surya Paloh dan Pak Muhaimin. Nah, jadi saya ingin ya, walaupun itu misalkan ada kekecewaan ya dari pihak Demokrat karena terlalu obsesif agar Pak AHY bisa jadi wakil presiden, ya itu mohon bahasa pengkhianat itu ditarik kembali karena bahasanya itu nggak menarik untuk sebuah koalisi yang dipertahankan dengan capek, dengan darah, dengan maksudnya sakit lah ini. Ya, Demokrat mau diambil alih oleh Muldoko seenaknya gitu ya. Kemudian Nasdem ditersangkakan sekjennya, sementara orang yang mengendalikan proyek kita tahulah tokoh-tokoh itu sudah dibongkar oleh tebang pilih kasus hukum lah ya maksudnya ya. Kasus hukum itu kan kenapa nggak dibongkar? Kenapa cuma Nasdem yang dinistakan seperti itu? Nah ini menurut saya sebenarnya ya kita secara fair ya tarik ini napas dulu teman-teman yang ada di Demokrat, perlu refleksi, nanti berunding kembali karena Anies tadi Pak Anies bicara sama saya sudah 3 kali WA menghubungin Pak AHY minta waktu, nggak diberi waktunya. Diamin aja. Yang ada sekarang Pak Saganda malah aksi kemudian menurunkan baliho-baliho Anies yang dipasang oleh teman-teman Partai Demokrat. Ini buat sebuah koalisi
eh, bisa menjadi konsumsi apa ya, senjata konsumsi dari lawan politik dong, Pak? Bisa dimanfaatkan sebagai sebuah, bagaimana Pak Saganda melihat ini? Ya bisa aja. Tapi kan orang melihat bahwa yang saya bilang ada tesisnya. Semua perjuang itu ada tesis. Ya dalam tulisan saya sebut. Siapa sih simbol perubahan itu? Simbol perubahan itu adalah Anies Baswedan. Simbolnya. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di koalisi itu berpikir partai dia atau ketua dia simbolnya, itu salah besar. Ya. Bahwa kita menghormati Pak Surya Paloh, menyelamatkan perubahan ini. Ya. Kalau nggak ada Pak Surya Paloh, saya kasih tahu aja ya kepada semua orang, dua partai itu PKS dan Demokrat itu sudah dikebiri oleh rejim PT 20%. Dia nggak akan bisa ngapa-ngapain, mati lah itu. Untung ada seorang Surya Paloh yang melawan arus, ya berani ya melakukan satu pemberontakan quote and quote sehingga akhirnya dapat PT 20%. Nah itu jadi watak seperti Surya Paloh ini bukan watak pengkhianat. Ya, begitu juga Anies Baswedan. Ya saya bilang bukan pengkhianat. Persoalan ada yang sakit hati, ya itu tolong refleksi. Yang kedua, kalau dia berpikir bahwa melakukan delegitimasi terhadap Anies dengan melakukan penurunan baliho, Ya. sebenarnya itu kan kekanak-kanakan menurut saya. Ya sebenarnya kan Pak Surya Paloh pada hari ini tadi saya sudah melihat statement beliau ya bahwa ini belum diformalkan oleh koalisi. Ya kan itu sebenarnya kan ada waktu untuk berbicara dari Selasa sampai ke Jumat ini. Mana tahu kalau Sabtu besok terjadi launching antara Anies dan Caimin. Ya tapi kan harusnya sekarang ada karena koalisi itu kan bukan soal cawapres saja, tapi juga soal adalah arah perubahan apa, siap menjalankan siapa, menteri-menterinya siapa, berapa menteri dapat Demokrat. Dan menurut saya Demokrat akan salah besar kalau dia ada di perahu lain. Ya, karena dia itu wataknya itu sebenarnya lebih sesuai di perubahan.